Oke, nah jadi kali ini saya akan membahas yaitu cara main game PS3 di komputer atau di laptop menggunakan aplikasi RPCS3. Buat kalian yang nggak tahu apa itu aplikasi RPCS3, RPCS3 adalah emulator yang memungkinkan kalian agar bisa main game PS3 dengan lancar. Dan tentunya aplikasi RPCS3 ini sangat ringan, bahkan bisa kalian mainkan di komputer mid-end ya. Dan pastinya jauh lebih lancar di komputer kalian yang high-end. Langsung aja di bagian sini kalian tinggal kunjungi aja RPCS3 di bagian Google Chrome. Lalu setelah itu kalian tekan aja di bagian websitenya. Nah setelah itu tinggal kalian pergi aja ke bagian Quick Start agar kalian tahu spesifikasi dari aplikasi RPCS3 ini agar bisa lancar di komputer kalian. Scroll aja ke bawah, di sini ada PC Requirement atau spesifikasi dari aplikasi RPCS3-nya. Di sini ada minimum dan recommended. Nah, buat kalian yang ingin main, minimal kalian harus menggunakan CPU AMD dan Intel itu minimal sudah ada 4 thread ya. Dan untuk GPU minimal kalian sudah support OpenGL 4,3. Dan untuk RAM-nya kalian minimal itu RAM 8GB. Dan untuk storage-nya kalian bisa menggunakan SSD atau HDD. Dan untuk bagian OS-nya itu kalian bisa dijalankan di Windows, Linux, macOS dan juga FreeBSD. Dan disarankan buat kalian agar lebih kenceng lagi komputer kalian untuk memainkan game PS3-nya menggunakan RPCS3 itu rekomennya menggunakan CPU AMD dan Intel 6 core yaitu 12 thread. Dan untuk GPU-nya AMD sudah support RX 400 series ke atas ya. Dan untuk Nvidia-nya menggunakan GTX 900 series ke atas. Dan untuk RAM-nya itu menggunakan 16GB. Dan untuk penyimpanannya disarankan menggunakan SSD untuk aplikasinya. Sedangkan HDD-nya itu menggunakan game itu juga gak apa-apa, agar jauh lebih lancar. Dan untuk OS-nya sama aja, kalian bisa gunakan di Windows, Linux, macOS, dan juga FreeBSD. Nah, di bagian sini ada yang perlu kalian perhatikan baik-baik, yaitu di bagian CPU. Karena aplikasi RPCS3 ini berfokus kepada CPU. Jadi, semakin CPU kalian itu makin bagus atau spesifikasinya itu tinggi, maka bisa dikastikan bahwa game kalian akan jauh lebih lancar memainkan game PS3. Jadi, perlu diperhatikan bagian CPU ya. Nah, setelah itu, karena kalian sudah tahu spesifikasi dari RPCS3, maka kita masuk ke bagian cara downloadnya. Cara downloadnya gampang, kalian tinggal pergi aja ke bagian download. Kalian tekan, scroll aja ke bagian bawah. Di sini ada beberapa pilihan sistem operasi yang bisa kalian pilih. Di sini ada Windows, Linux, macOS, dan juga FreeBSD. Karena di sini saya menggunakan Windows, maka langsung aja kita akan tekan di bagian download for Windows. Nah, di sini ukurannya hanya kecil yaitu 27 MB ya. Karena di bagian sini saya sudah selesai mendownloadnya, langsung aja kita akan ke bagian cara ekstraknya. Langsung aja kalian klik kanan, lalu kalian tekan di bagian extract file. Di bagian ini kalian bebas mau letakkan di mana. Di sini saya akan meletakkan di bagian sistem local disk C ya. Jadi agar jauh lebih lancar karena menggunakan NVMe. Langsung aja kalian masuk ke bagian dokumen atau di C bebas ya. Di sini saya akan membuat folder tambahan lagi yaitu RPCS3 seperti ini. Lalu kita tekan OK dan langsung aja di ekstrak. Lalu kita pergi ke bagian dokumen, maka kita langsung aja buka di bagian folder RPCS3-nya. Lalu kita akan langsung aja double klik dan terbuka. Langsung aja kalian bisa create bagian desktopnya, shortcutnya atau di start menu. Di sini saya akan letakkan di keduanya dan juga ini jika checklist, lalu kalian bisa tekan continue. Nah, maka kita sudah berhasil membuka RPCS3 atau menginstal aplikasi RPCS3-nya. Di bagian sini kita belum bisa untuk memainkan langsung gamenya atau RPCS3. Karena di bagian sini ini ada missing firmware ya. Jadi ini belum ada firmware-nya. Nah, jadi kita harus mendownload firmware-nya agar bisa memainkan RPCS3 dengan lancar. Caranya masuk aja di bagian website dari RPCS3-nya. Nah, di bagian sini kalian masuk ke bagian Quick Start, lalu silakan kalian scroll aja ke bawah. Di bagian bawah sendiri, di sini ada bagian, nah ini dia. Nah, jadi kalian masuk ke bagian PS3, System Software dan Windows Reducible. Nah, di bagian sini kalian masuk aja ke bagian sini. Nah, lalu kalian scroll aja ke bawah. Di sini ada Reinstall User on Computer. Kalian buka. Setelah itu silakan kalian tekan download di bagian sini. Kalian tekan download. Nah, setelah saya mendownloadnya, maka ini ukurannya kecil banget kok, sekitar 200 MB-an. Setelah itu langsung aja kalian close dan langsung aja kita akan buka di bagian RPCS3-nya. Di bagian sini, cara agar bisa terbaca missing firmware-nya itu caranya cukup mudah. Tinggal kalian tambahkan aja firmware-nya di bagian file, lalu kalian tekan di bagian install firmware,
Nah, setelah itu kalian pergi aja ke folder tempat kalian download, lalu kalian tekan OK di bagian filenya yang tadi kita download, lalu kalian tekan open, lalu di bagian sini langsung aja kalian tekan yes. Maka otomatis dia akan langsung aja install firmware ya. Lalu kalian centang di sini, lalu kalian tekan OK. Nah, lalu kalian tunggu aja prosesnya, ini tergantung dari CPU kalian. Jika CPU kalian itu bagus, maka akan jauh lebih cepat untuk menjalankan modul dari firmware-nya ya. Jadi kalian tunggu aja prosesnya. Setelah kalian menginstal firmware untuk aplikasi RPCS 3, itu artinya kalian sudah siap untuk memainkan game yang ada di RPCS 3. Nah, di bagian sini kita akan langsung aja masuk ke bagian cara menambahkan gamenya. Nah, sebelum kalian tahu cara menambahkan gamenya, kalian perlu harus ketahui beberapa game yang tidak disupport dan ada game yang bisa lancar kalian mainkan. Cara agar kalian tahu, kalian tinggal masuk aja di bagian website RPCS 3-nya. Kalian masuk aja ke bagian sana. Setelah itu kalian silakan aja masuk di bagian compatibility. Lalu kalian silakan aja scroll ke bagian bawah. Ini beberapa list game yang bisa kalian mainkan di aplikasi RPCS 3. Tetapi ada beberapa game yang memang tidak akan support dan juga bisa close ya ketika kalian mainkan. Di sini ada game yang playable 69%. Ini game yang bisa kalian mainkan dengan lancar ya. Di sini ada in game, itu artinya game tersebut bisa kalian mainkan dan tetapi lama-kelamaan nanti bisa nge-lag, bahkan bisa full close ya. Dan di sini ada intro, itu artinya game itu hanya bisa dijalankan di bagian intronya saja. Nah, sedangkan yang bagian layable ini artinya ada kemungkinan game itu tidak bisa dimainkan, bahkan bisa langsung full close ya. Dan nothing ini artinya game itu tidak bisa kalian mainkan. Dan untuk playable ini gamenya cukup banyak, ada 2523 game yang bisa kalian mainkan dengan lancar. Dan ada in game 989 game yang bisa kalian mainkan. Nah, di bagian sini kalian bisa tekan di bagian game title, ini sebagai filter untuk mencari game apa saja yang bisa kalian mainkan. Contoh, saya akan cari Naruto. Nah, kita akan tekan enter. Nah, maka akan muncul tampilan dari game yang kalian ingin mainkan. Misal saya akan lihat di bagian Naruto, ini sudah playable, ini sudah rilis sejak 2022 bulan 7 tanggal 3 ya. Nah, lalu silakan kalian bisa tekan di bagian judulnya, maka nanti kalian akan bisa tahu spesifikasi dari RPCS 3 untuk game Naruto ini. Nanti kalian bisa tahu settingan apa yang bisa kalian setting agar game Naruto itu bisa lancar. Di sini ada konfigurasi, untuk settingnya itu menggunakan audio buffer duration option dan juga ada notesnya. Jadi kalian tinggal setting aja seperti ini, nanti game kalian bisa lancar. Dan untuk game-game lainnya jelas kalian juga harus lihat dulu di bagian settingan ini agar kalian bisa tahu game-game apa saja yang perlu kalian setting agar bisa lancar ketika dimainkan di RPCS 3-nya. Langsung aja kalian pergi ke bagian gamenya dulu. Di bagian RPCS 3 kita akan menambahkan gamenya. Nah, tapi buat kalian yang kesulitan untuk mencari gamenya itu, maka silahkan kalian cari aja di internet, itu sangat banyak sekali game PS3. Kalian cari aja, pasti nanti akan muncul. Tetapi buat kalian yang masih kesulitan untuk download game PS3, maka silahkan aja kalian bisa DM Instagram saya di bagian sini. Nanti akan saya bantu agar kalian bisa dengan mudah untuk mencari game PS3 di internet ya. Nanti akan saya bantu arahkan. Nah, di bagian sini langsung aja saya akan menambahkan gamenya ya. Nah, untuk menambahkan game di RPCS 3 itu ada dua file yang support terhadap aplikasi RPCS 3, yaitu dalam bentuk file PKG dan folder. Nah, buat kalian nggak tahu dalam bentuk folder itu bagaimana, Bang? Nah, kalau PKG itu kan dalam bentuk tipe PKG ya, memang formatnya PKG. Tetapi kalau folder itu banyak jenisnya, ada yang biasanya dalam bentuk ISO, jadi perlu kalian ekstrak, nanti otomatis akan jadi folder. Nah, biasanya ciri khasnya itu dalam bentuk nama CFW ya kalau di internet. Nah, di bagian sini langsung aja saya akan berikan cara untuk menambahkan folder atau ISO dan sebagainya. Jadi kalian ekstrak dulu, nanti akan jadi folder ya. Nah, cara menambahkannya kalian bisa tekan di bagian file. Lalu langsung aja kalian tekan add game. Nah, di bagian sini silakan kalian pindah gamenya di bagian folder game. Atau kalian bisa letakkan aja langsung di bagian folder khusus yang memang buat penyimpanan gamenya. Jadi bebas ya, nggak harus kalian simpen di bagian game. Tetapi kalian bisa simpen di bagian luar, itu tidak masalah. Contohnya saya akan menambahkan Naruto Shippuden ya, maka langsung aja klik dua kali. Setelah itu langsung aja kalian bisa tekan di bagian select folder. Nah, langsung aja kalian bisa tekan OK, maka otomatis akan tertambah. Nah, jadi kita sudah berhasil menambahkan game PS3 dalam bentuk folder ya. Nah, setelah itu langsung aja untuk yang kedua yaitu PKG. Caranya langsung aja kalian masuk ke bagian file.
langsung aja kalian tekan di bagian install package, kalian tekan. Nah, setelah itu silakan kalian cari gamenya ya. Di bagian sini saya sudah menambahkan GTA, ini berdalam bentuk PKG. Kalian tekan, ini lihat, ini ada tipe PKG. Jadi kalian cari di internet dalam bentuk PKG, lalu kalian tekan OK, open, yes. Nah, kalian tunggu prosesnya, ini tergantung dari komputer kalian. Jadi ini proses ekstrak ya. Kalian tunggu aja prosesnya. Nah, ini artinya sudah sukses kalian untuk menginstal aplikasi game dengan format PKG. Selanjutnya kalian bisa tekan OK. Nah, sebenarnya kalian sudah siap untuk memainkan gamenya secara langsung dan langsung aja kalian bisa mainkan. Tetapi di bagian sini saya akan menambahkan cara untuk mengatur gamepadnya. Jadi agar kalian bisa bermain dengan maksimal itu harus atur dulu gamepadnya ya. Caranya langsung aja kalian bisa tekan di bagian pads. Nah, di bagian sini kalian masukkan aja gamepad kalian agar bermain jadi jauh lebih asik ya. Nah, di sini kalian bebas mau menggunakan gamepad apa. Di sini ada beberapa settingan yang perlu kalian perhatikan. Nah, jika kalian menggunakan keyboard, maka langsung aja kalian atur. Jadi misal di bagian sini, ini untuk up, kalian bisa tekan di bagian W atau ASD dan sebagainya, maka tinggal kalian atur. Contohnya untuk PS button, ini backspace dan sebagainya, atau di bagian trigger V, Z, C, X. Jadi tanpa gamepad itu juga bisa. Tetapi jika kalian menggunakan gamepad, maka kalian langsung aja diatur di bagian sini. Di sini ada DualShock 3, ada DualShock 4, DualSense, Skateboard, PS Move, X Input. Nah, di bagian sini tinggal kalian atur aja. Di sini saya akan menggunakan di bagian X Input. Lalu di bagian sini langsung aja saya akan atur. Misal di bagian sini up, untuk up kalian tekan up. Lalu di bagian kanan kalian tekan di bagian kanan. Lalu di bagian kiri kalian tekan kiri, down kalian tekan bawah, L1 kalian tekan L1, L2 kalian tekan L2. Jadi intinya semua kalian setting ya. Langsung aja kalian bisa tekan save. Ini artinya sudah selesai kalian atur untuk gamepadnya dan siap kalian mainkan. Nah, karena di bagian sini kalian sudah mengatur di bagian gamepad, ini artinya kalian sudah bisa untuk memainkan gamenya secara langsung. Tetapi di bagian sini perlu kalian setting gamenya agar bisa bekerja maksimal dan juga bisa lancar. Cara setting gamenya itu caranya cukup mudah, tinggal kalian pilih aja game mana yang kalian ingin setting. Misalnya di bagian Naruto, karena tadi sebelumnya sudah harus atur di bagian audio, kalian langsung aja klik kanan di bagian gamenya. Kalian klik di bagian Naruto ataupun game yang kalian ingin atur. Kalian klik kanan, lalu langsung aja kalian bisa tekan di bagian Create Custom Configuration. Kalian tekan di bagian sini. Nah, di bagian sinilah letak dari settingan semua yang bisa kalian atur. Di sini ada CPU, GPU, audio, I/O, sistem, network, advance, emulator. Jadi semuanya bisa kalian atur. Karena di bagian game Naruto ini harus di-setting di bagian audio, maka kita akan lihat lagi settingannya. Nah, kita harus atur di bagian audio configuration. Kalian tinggal pergi aja ke bagian RPCS 3-nya. Kalian tekan di bagian audio. Lalu silakan kalian pergi ke bagian audio buffer duration. Kalian pilih, setting aja di bagian audio buffer duration, ubah menjadi 20 ya. Kalian turunkan aja menjadi 20. Setelah itu langsung aja kalian bisa tekan apply. Lalu kalian tekan di bagian save configuration. Nah, ini artinya kalian sudah berhasil untuk menyeting game yang kalian akan mainkan di PS3 aplikasi RPCS 3-nya. Ini artinya sudah lancar dan juga bekerja dengan maksimal. Begitu juga dengan game-game lainnya, perlu kalian setting baik-baik dan perlu kalian perhatikan di bagian website RPCS 3-nya agar game kalian bisa bekerja maksimal dan juga lancar tentunya. Dan untuk game lainnya itu sama aja, contohnya saya akan coba untuk menyeting di bagian GTA 5. Langsung aja kalian bisa klik kanan di bagian game yang kalian ingin setting. Langsung aja kalian bisa tekan di bagian Create Custom. Nah, langsung aja kalian kunjungi website dari RPCS 3-nya. Kalian lihat settingannya. Nah, di bagian GTA 5 kita untuk setting di bagian GPU configuration. Kalian pergi ke bagian RPCS 3-nya, kalian masuk ke bagian GPU-nya. Untuk di bagian sini silakan kalian atur di bagian resolusinya sesuai dengan panduan. Kalian atur dia itu 512 ya. Kalian atur di bagian sini 512. Oke, segini aja udah cukup, itu tidak harus sama ya di bagian sini. Langsung aja di bagian sini kalian lihat lagi. Ini untuk white color buffer, kalian aktifkan white color buffer. Nah, kalian aturkan di bagian sini white color buffer, kalian aktifkan. Lalu di bagian sini kalian tekan apply. Nah, di bagian sini kalian pergi ke bagian advance, karena kita disuruh setting untuk bagian advance. Kalian atur di bagian assurance RSX. Nah, kalian cari di bagian sini assurance RSX access, kalian aktifkan. Lalu di bagian sini white depth buffer, kalian buka juga white depth buffer. Setelah itu di bagian sini RS Vivo accuracy,
Kalian buka juga di bagian sini itu jadi auto-mic. Nah, setelah itu kalian tekan apply, lalu kalian tekan save. Ini artinya kalian sudah selesai untuk setting game GTA 5 ataupun game yang kalian ingin setting. Dan untuk cara memainkannya cukup mudah, langsung aja kalian bisa klik kanan di bagian gamenya, lalu kalian bisa tekan di bagian boot with custom configuration. Kalian buka. Nah, ini kita langsung aja akan bermain game Naruto. Di bagian awal itu pasti memang agak lama, tetapi setelah itu nanti kalian akan jauh lebih cepat dan juga langsung aja. Ini di bagian awal memang akan lama seperti ini, tapi selanjutnya nanti akan langsung aja lancar ya, jauh lebih cepat. Let's go! Let's go! Get your